ya, keseluruhan proses ilmiah dari penelitian yang ilmiah, termasuk dalamnya metode penelitian. Nah, kalau bab 3 banyak yang menggunakan bab 3 metode penelitian. Apa artinya? Di dalamnya ada metode lagi atau tidak ada metode? Berarti apa yang ditulis itu bukan metode penelitian. Oke, metode penelitian semua menyangkut ada 4 hal yang poin penting, yaitu apa metodenya, apa populasi dan samplingnya, bagaimana samplingnya, maksudnya apa instrumen penelitiannya, dan terakhir what analysis data is going to be used. Ya, tentang ini 4 components, 4 important components itu sudah saya teriak-teriak di podcast. Ya, langganan Sporty itu bisa keluar. Tulis saja 4 components of research methodology, itu keluar suara saya. But in English. Dan saya tulis juga di web saya. Tolong dilihat lagi, dibaca lagi. Ini cuma mengulang. Jadi A biasa didahului oleh tujuan penelitian. Dan tujuan penelitian jangan mengatakan tujuan untuk mengetahui. Ya, karena memang betul ya, penelitian tidak sekedar mengetahui saja. Tujuannya adalah yang paling penting adalah memperoleh informasi. Ingat, skripsi, tesis, disertasi is an information. Ya. Karena data ya diolah, diinterpretasi jadi informasi. Ya. Variabel diukur jadi data. Data beda dengan fakta. Fakta tidak bervariasi. Ingat, fakta tidak bervariasi. Oleh karena itu fakta tidak bisa diukur. Ya. Variabel diukur menjadi data. Data diolah, diinterpretasi jadi informasi. Informasi digunakan untuk mensejahterakan umat manusia. Anda jadi ilmuwan yang layak. Ilmuwan yang berkualitas. Ya. Tempat dan tujuan, ya. Saya kira udah nggak perlu di ini tempat, ya. Jangan ngarang. Dan waktu penelitian jangan mengatakan sejak ke lapangan. Sejak membuat proposal, ya, sehingga waktunya nggak mungkin sebulan. Proposal buat instrumen itu harus dihitung, ya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Nah, metode penelitian, ingat, ya, pertama diungkapkan adalah jenis penelitian. Ingat, kuantitatif itu adalah jenis penelitian. Jangan mengatakan metode penelitian adalah kuantitatif. Ya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah R&D, itu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah kualitatif jenis. Nah, dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang sifatnya kausal, itu path analysis. Metode yang digunakan adalah survei yang sifatnya correlational study atau studi korelasional. Itu yang sifatnya non-kausal. Jadi larinya ke regresi dan korelasi. Regresi korelasi nanti di akhir bab 3, di analisis data. Oke. Nah, itu metode penelitian, tetapi why? Ya, itu harus penting. Bukan definisi. Metode penelitian adalah bukan definisi. Lalu ngutip buku bahasa Indonesia yang abal-abal lagi. Menyesatkan nanti. Bukan, jangan definisi di sini. Metode penelitian kuantitatif dipakai adalah karena bukan begitu. Ya, jenis penelitian dalam ini adalah jenis penelitiannya kuantitatif yang sifatnya kausal. Ya. Karena itu survei yang digunakan adalah survei kausal. Ya. Why kausal? Karena yang ingin diketahui adalah, yang ingin diperoleh informasinya adalah seperti tujuan. Ya. Efek, pengaruh. Nah, kalau regresi korelasi yang ingin dipengaruhi informasinya tentang ada hubungan tidak, atau hubungannya positif atau negatif. Tuh. Nah, desain hanya digunakan bila ada eksperimen. Lalu kalau path dan regresi korelasi, itu namanya model konstelasi. Regresi korelasi ada model konstelasi. Tetapi lupa tadi di bab 2, di akhir bab 2 setelah merumuskan hipotesis, dan hipotesis itu jangan ada kata signifikan. Ya. Dan di hipotesis itu harus lengkap ada positif atau negatif kalau regresi korelasi. Kalau efek jangan ada kata positif apalagi ada kata signifikan. Dan selalu diikuti oleh indirect effect juga harus dirumuskan, karena tujuan path analysis adalah menguji is there any direct effect, is there any indirect effect, is there any total effect. Dan maka dari itu terakhir
ada gambar, model hipotetik. Jadi dasarnya di atasnya ada model teoretik, ada pras menjadi model hipotetik. Oleh karena itu di bab 3 terserah mau ada model hipotetik lagi boleh, tidak ada juga nggak apa-apa. Tetapi kalau regresi korelasi tidak perlu ada model hipotetik. Cukup di bab 3 ada desain bila eksperimen dan eksklusif faktor pakai desain penelitian, 2x2 factorial design dan sebagainya. Tetapi kalau regresi korelasi cukup desainnya diganti dengan model konstelasi penelitian. Ya. Nah, populasi dan sampling. Jangan terjemahkan populasi adalah, tetapi langsung aja. Dalam penelitian ini populasi yang dipakai adalah semua atau seluruh. Masuk ke kelas lagi, ya, SMA, seluruh siswa SMA negeri kelas 11 IPA di DKI Jakarta. Begitu. Ya harus jelas. Ya. Kalau nggak pakai kelas juga nggak apa-apa. Nanti di random. Ya. Begitu kelas tidak muncul di populasi, nanti di random. Kelasnya di random. Ya, kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 dipakai. Itu harus di random. Apakah IPS atau IPA? Itu di random. Kalau tidak, jelaskan di populasi. Sebab hasil penelitian teman-teman ini akan dipakai untuk yang kena generalisasi adalah populasi ini. Yang hanya kelas yang dituju dalam populasi, yang disebutkan dalam populasi. Jangan definisinya. Populasi adalah, mungkin buku ya abal-abal, sampel adalah. Oke. Dan ingat bagaimana cara menggunakan MSRS. MSRS itu multi-state random sampling. Jangan nggak tahu kalau ditanya bagaimana menggunakan multi-state random sampling. Kalau ada yang bertanya seperti ujian seminar proposal kemarin, ngapain pakai cluster lagi? Apa cluster? Berarti orang itu nggak ngerti. Kenapa pakai MSRS? Kenapa pakai multi-state random sampling? Satu jawabannya, agar sampel yang diperoleh adalah representatif terhadap populasi. Representatif, mewakili populasi. Maka digunakan multi-state random sampling. Sampai terakhir, jangan responden yang dipakai. Ya. Yang mengembalikan ada 100 siswa. Instrumen kita dikembalikan oleh 100 siswa. Dan itu adalah responden. Oleh karena itu, teman-teman wajib membuang 5. Ya, sisa 95. Atau membuang 2. Buang 1 juga nggak apa-apa. Sisa 99. Dengan cara apa buangnya? Buang aja sembarangan, itu sudah berarti teman-teman melakukan apa yang dikenal dengan SRS, Simple Random Sampling, bila individu yang diperoleh. Bila kelompok yang diperoleh, maka rumus statistika pengujian-pengujian lainnya, terutama rumus varians itu adalah berbeda dengan menggunakan bila Simple Random Sampling sebagai cara mengambil sampel terakhir yang diperoleh individu. Jadi ingat, bila sampelnya individu, ya, beda dengan bila sampelnya kelompok, sekolah, ya, universitas, PT-PT, perusahaan-perusahaan maksudnya. Itu beda. Ya, maka itu tidak atau jarang sekali, ya, untuk sekolah, untuk kuliah itu sampel adalah cluster random sampling karena rumusnya beda. Ingat itu. Dan kita yang kita belajar statistika adalah terakhir menggunakan sampelnya individu, unit analisisnya individu, bisa siswa, petani, nelayan, guru, karyawan, atau kepala sekolah saja, itu namanya individu. Maka itu yang kita gunakan, karena rumus-rumus statistika, rumus-rumus pengujian hipotesisnya, itu selalu mewajibkan menggunakan simple random sampling. Bila cluster random sampling, bila stratified random sampling, bila sampling yang lain dipakai, itu rumus statistiknya berbeda. Oleh karena itu, ya, baca bukunya Cohen 1967. Judulnya Sampling Techniques. Itu detail sekali, ya. Tetapi kita, ya, selalu statistika yang kita pelajari adalah menggunakan selalu sampel yang individu. Sehingga ujung terakhir diambil dengan simple random sampling. Dan jangan responden. Responden, ya, belum tentu sampel. Semua sampel adalah responden. Ya, tidak semua responden adalah sampel. Ingat. Ya, yang berikutnya adalah instrumen. Nah, 4 komponen harus, ya, setiap variabel harus ada 4 komponen. Definisi konsep, definisi operasional, definisi konsep, definisi operasional, dan kisi-kisi. Definisi konsep selalu saya ingatkan sekali lagi, ambil dari sintesis yang di bab 2.
Ya, dan ingat, ya, definisi konsep itu masih sifatnya 3, abstrak, umum, dan universal. Oleh karena itu, di dalam definisi konsep, teman-teman tidak boleh sudah menggunakan kata siapa yang akan diteliti. Siswa misalnya, nggak boleh. Guru, nggak boleh. Karyawan, nggak boleh. Lalu apa? Seseorang atau individu. Dan ingat, bila definisi-definisi di bab 2, variabel tersebut berisi atau sudah mencantumkan dimensi, seperti motivasi, ada dimensi intensity, ya, direction, and persistence, itu dicantumkan di definisi konsep. Big Five personality, ada 5, ya, conscientiousness, agreeableness, extraversion, neuroticism atau emotional stability, dan terakhir openness to the experience. Nah, itu 5-5-nya harus dimuat di dalam definisi konsep. Nah, apa bedanya definisi operasi dengan definisi operasional? Bedanya, definisi operasional sudah mencantumkan orang yang akan diteliti. Ya, kembali ke definisi konsep, ya, manakala definisi konsep menyatakan adalah sesuatu adalah kemampuan, misalnya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman tidak boleh menggunakan scaling, tidak bisa menggunakan selalu opsinya, sering, kadang-kadang jarang. Karena apa? Karena harus menggunakan tes. Kenapa? Di definisi konsep teman-teman sudah mencantumkan kemampuan. Ya, kecerdasan spiritual adalah kemampuan, kapasitas seseorang. Nah, tes kecerdasan nggak bisa bilang selalu. Dulu ada pemahaman, ya, pemahaman masyarakat terhadap coral reef di Pulau Seribu misalnya. Ternyata alat ukurnya selalu string, loh. Mana bisa? Orang yang menjawab selalu belum tentu paham. Itu harus dites. Jadi tes atau tidak tes, ya, perilaku atau emosi